Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silawati Rahayu, guru PAI di SMP Islam Tanfirul Goyi Lamongan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan ini, hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara daring di SMP Islam Tanfirul Goyi dengan materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Liburannya gimana? Senang? Masih kurang? Tidak. Cukup ya? Sudah berapa minggu? 2 minggu ya liburannya ya? Ya. Alhamdulillah semuanya sehat, bisa kembali ke sekolah, bisa kembali ke pondok dengan dalam keadaan baik. Sebelum dimulai, mari kita buka dulu dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa? Ya, Siska dipimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin. Masih dilanjutkan dengan lagu nasional sama tepuk PPK. Siapa yang pimpin? Ya, berdiri semuanya ya. Lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk BPK, ambisius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lengkap semua? Sudah. Nanti jangan sampai lupa kelengkapannya ketinggalan di rumah. Ya, kelamaan libur nanti lupa seragamnya. Jangan lupa dilihat lokernya sudah bersih semua belum? Kalau ada
buka dulu buku pelajaran PAI-nya. Dibuka materi tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Literasi dulu, silakan kasih waktu 5 menit ya untuk membaca. Nanti sebagai materi awal penemuan kamu untuk bisa meneruskan materi hari ini. Saya kasih waktu 5 menit literasi sambil Bu Sila absen. Namanya siapa ini nanti? Adinda Talia, Cinta, Nur Aisyah, Siska, Sofiatus, hadir semua, hadir ya. Ada satu yang siapa itu? Zahratul, ada Nur Saadatul, belum datang? Belum datang dari rumah, masih betah di rumah ya. Ya nanti kalau ada yang bisa hubungi untuk segera kembali ke pondok karena sudah mulai pembelajaran tahun ajaran baru ya. Teruskan literasinya ya untuk materi hari ini. Sejauh mana kalian bisa memahami prolognya materi hari ini, silakan berikan di tes, kamu kerjakan sendiri ya, tidak boleh melihat temannya. Dari hasil kamu semalam buka buku dan tadi ya, kamu bisa dites sudah bisa apa belum. Nanti di belakang juga ada bagaimana kalau setelah belajar. Ini prosesnya sebelum masuk ke penjelasan materi. Masuk ke materi ini, kemudian bagaimana kita nanti setelah mempelajari ini, seperti tadi di pretest ya, kalau kita tadi betul membaca literasi yang hanya sebentar, pasti nanti hasilnya juga akan baik. Artinya ketika kita juga betul-betul mengikuti pelajaran ini dengan baik, kemudian mendengarkan, memahami, pasti juga akan mendapatkan pemanfaatan ilmu yang lebih baik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu. Jadi setelah nanti kita ya, nanti Bu Sila akan membagi kalian beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi hari ini. Nah nanti setelah berdiskusi, kemudian mendengarkan penjelasan, mengamati nanti ada materi yang Bu Sila tayangkan. Diharapkan kamu bisa menguraikan kronologisnya, peristiwa hijrah Nabi, kemudian merumuskan strateginya, dan bisa membuat infografis tentang sejarah perjuangan Nabi. Nah, baik. Sebelumnya, masih ingat pelajaran sebelum ini apa? Sebelum ke Madinah, periode Madinah,
sebelumnya itu materinya apa? Bagaimana periode Nabi dari mulai kelahiran, kemudian masa remaja, kemudian diangkat menjadi Nabi, sampai bagaimana beliau berdakwahnya dari mulai sembunyi-sembunyi sampai terang. Sudah kita pelajari sebelumnya, masih ingat. Kemudian berikutnya adalah hijrah Nabi. Ya, periode Madinah itu hubungannya dengan kisah apa? Perjalanan apa? Sejarah apa? Sejarah perjalanan hijrahnya Nabi. Masih ingat apa yang disebut dengan hijrah? Berpindah. Apa? Berpindah. Nah, secara bahasa artinya apa? Pindah. Pindah yang seperti apa yang dikategorikan hijrah? Dari yang jelek menuju yang lebih baik. Dari yang jelek menuju yang lebih baik. Punya strategi hijrah, ya, sudah diterangkan. Baik, kemudian sekarang untuk masuk ke berikutnya, usia bagi kelompok, ya. Nanti akan kita diskusikan bagaimana permasalahan yang ada di dalam materi hari ini. Usia bagi kelompok 3, ya, 3 kelompok. Tiga kelompok ini berarti ada yang berapa? Ada yang 5, ya. Satu kelompok 4 orang, kemudian 5, ya. Kayaknya kok ini betul Mas. Coba sekarang berdiri dulu semuanya. Agak rendah musinya, ajak nyanyi dulu biar agak tegang, biar enggak ngantuk. Tirukan, ya, diingat-ingat dulu apa yang dikasih contoh Musila, ya. Kita sudah pernah nggak dengar ini himnya Marini dan Marijo? Sudah? Belum. Nah, coba kalau Musila bilang Marini, ini ya. Marini menari di atas menara. Ulangi ya. Pak, bisa ya? Marini menari Di atas menara. Marini menari di atas menara. di atas menara. Marini Menari, menari. Marini di atas menara. Menara, ya. Sekarang ganti Marijo. Kalau tadi Marini, sini Marijo. Nah, coba sekarang yang Marijonya. Marijo Menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Nah, sekarang kita bagikan LKPD tugasnya. Tiga, ya. Dua. Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu. Kamu amati, kamu lihat. Ini dimulai, ya. Jadi materi hari ini tadi tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad di kota Madinah. Itu diawali dari proses hijrahnya Nabi. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, bagaimana sambutan orang Madinah? Sangat meriah. Sangat Meriah. Bagaimana sambutannya dengan sholawat apa namanya? Ayo bersama-sama. Mirsani ya dilwa
penduduk Madinah itu punya keyakinan, ya, sangat, makanya ketika mendengar bahwa Muhammad itu adalah Nabi, Muhammad itu adalah Rasul, dia tidak lagi banyak bertanya, langsung mengimani, langsung meyakini, ya, karena dia sudah yakin bahwa akan ada seorang anak dari keturunan Bani Quraisy yang akan menjadi seorang nabi. Jadi ketika sudah ada buktinya nyata, tanpa lagi mengapa, siapa, kapan, dan apapun tidak lagi bertanya, karena sudah percaya. Makanya kalau iman itu begitu. Jadi kalau namanya sudah iman, percaya itu tanpa lagi ada pertanyaan. Nah, setelah kemudian di kota Madinah, ya, apa yang dilakukan sama Rasul, ya, strategi dakwahnya adalah pertama dengan pembangunan masjid sebagai pusat, tidak hanya saja dipakai untuk apa? Untuk sholat saja, tetapi masjid pertama-tama itu sebagai seluruh kegiatan musyawarah, kemudian majelis taklim, belajar di situ, bermusyawarah, memutuskan sesuatu di situ di masjid, ya. Kemudian apalagi membangun persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Jadi bagaimana caranya Rasul itu menjadikan tidak ada perbedaan antara pendatang yang hijrah yang dinamakan apa? Muhajirin dengan kaum ansor sebagai orang Madinah. Dengan mempersatukan mereka. Jadi dijadikan saudara. Coba sekarang perhatikan, ya. Perhatikan di layar, ya. Kamu amati gambar. Di sini ada alur perjalanan hijrahnya Nabi, ya. Ada alur perjalanan hijrahnya Nabi. Nanti diidentifikasi, kemudian perumusan masalahnya, kemudian yang kedua ada piagam Madinah. Kemudian yang ketiga ada apa? Gambar masjid ini. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan. Apa tugas kalian? Jadi setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan, mengamati beberapa gambar, kemudian dilihat di LKPD-nya, ya. Tugasnya di sini sudah dijelaskan, kamu kerjakan, kemudian didiskusikan. Yang tidak paham, angkat tangan, bertanya. Coba, apa itu tugasnya? Tadi kan sudah ada apa yang tadi yang diidentifikasi fungsinya, masjidnya apa, kemudian kegiatannya apa saja. Boleh, ya. Boleh mencari bahan, ya, untuk menambah pengetahuan lain dengan membuka buku PAI atau LKS, ya, supaya nanti bisa jadi menambah di luar penjelasan yang sudah jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk berpresentasi. Identifikasi dan merumuskan permasalahan yang kalian temui dalam topik kronologis Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya di Madinah dengan teman satu kelompok. Permulaan Nabi Muhammad SAW hijrah adalah dari kota Mekah yang langsung diketahui
kelompok 2, kelompok 3? Sudah? Sudah, kalau gitu terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari Bapak saya. Setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun Yahudi, harus membantu dalam bidang moral dan material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Dalam segala hal, Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah di bawah segala perkara dan perselisihan diselesaikan. Mana? Ya. Kapan Saya sebentar, saya di sini. Jelas, oke. Pertanyaannya, dengerin apa? kapan perjanjian piagam Madinah itu dibuat? Kapan perjanjian piagam Madinah itu dibuat? Ada yang tahu? Bisa? Nah, oke, ya. Tuh ya. Nanti didiskusikan di kesimpulan tahu? Akhir. Oke, ada lagi? Kelompok 3, ada lagi? Ya, oke, terima kasih. Kelompok 2, tepuk tangan. Oke, dilanjutkan. Sambil itu dituliskan ya. Tadi dari hasil diskusi yang sudah kalian buat, kemudian sudah dipresentasikan, apa yang bisa kita simpulkan, kita rangkum dari materi yang didapat hari ini. Tadi urutannya apa? Tentang strategi dakwahnya di kota Madinah. Jadi ada strategi, artinya bahwa berbeda dengan ketika di mana? Di kota Mekah. Karena di kota Mekah masih dominannya secara apa? Sembunyi. Apa yang dilakukan Nabi pertama adalah apa tadi? Jadi kalau Masjid Kuba itu adalah ketika perjalanannya Rasul hijrah. Ketika sampai Madinah adalah namanya Masjid apa? Nabawi. Dengan Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum. Yang ketiga, merumuskan piagam. Yang keempat adalah membentuk perekonomian Islam dengan membangun apa? Itu yang disimpulkan dari pemahaman kita pada materi hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana ketika kita akan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kita pelajari adalah ketika kita melihat model ya bahwa Nabi itu di Mekah dengan di Madinah mempunyai cara atau strategi yang berbeda sesuai dengan apanya? Kondisinya, kemudian latar belakangnya, kemudian tempatnya. Artinya sama dengan kita juga ketika kita mempunyai tujuan, ya apa yang ingin dicapai,
bikin list 1 sampai sekian. Yang satu misalkan tidak bisa pindah ke 2 dan seterusnya, sehingga kita tahu bisa mengevaluasi mengapa yang ini tidak bisa tercapai atau diubah seperti apa sehingga ini tujuannya tetap tercapai walaupun nanti akan berubah strategi jalannya menjadi berubah, tapi tujuannya tercapai. Ya, seperti itu. Apa yang tahu ya, yang bisa jawab? Dakwah Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun menghasilkan pengikut yang sedikit. Kafir Quraisy selalu melancarkan ancaman dan siksaan. Mereka menghadang Nabi Muhammad SAW untuk tidak meneruskan dakwahnya. Dari fakta tersebut, salah satu yang menjadi sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah adalah A. Di Mekah banyak orang kafir Quraisy. B. Di Mekah banyak penyembah berhala. C. Banyak yang menyakiti Nabi. D. Daerah Mekah sangat panas dan tandus. C. Banyak yang menyakiti Nabi. Ini silakan kasih tanda. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajaran dari materi hari ini ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani kepribadian, karakter dan perjuangannya Nabi Muhammad SAW, kesabarannya, kegigihannya di dalam memperjuangkan agama. Ya, jadi kalau misalkan kita dalam keseharian merasa capek, merasa paling susah, merasa paling menderita, ya, kita harus ingat bahwa dibandingkan dengan zaman-zaman Rasul, ya, dengan perjuangannya yang sangat-sangat berat, kita tidak ada apa-apanya. Kita menemukan Islam sudah dalam keadaan aman, sudah dalam keadaan nyaman, sudah sholat, sudah bebas, ya, beribadah tidak ada yang mengganggu. Zaman dulu misalnya sholat, zaman Rasul dijaga dengan ada yang mau bunuh pakai pedang. Nah, sekarang kita sudah tinggal menikmatinya adalah dengan cara apa? Meneladani kepribadian Rasulullah SAW. Ya. Nah, dicukupkan untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan ya dipelajari PAI selanjutnya tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin. Ya, selanjutnya dipelajari, kemudian disiapkan karton sama spidol untuk tugas di minggu berikutnya ya. Demikian untuk pertemuan hari ini, kita tutup dengan bacaan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Siska lagi dipimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.